Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman Sobat Wilisia ya dimanapun berada, ini adalah program pertama kita, program sering sharing dari kegiatan kita ini. Nanti akan terus kita coba jalankan untuk silaturahim kepada peternak-peternak di sekitar Madiun, utamanya untuk awalan ya. Tapi nanti akan kita coba untuk lebih ke mengupas banyak peternak-peternak yang sudah besar untuk kita ambil ilmunya nantinya, untuk agar Sobat Wilisia semua bisa mengambil ilmu dari farm-farm besar. Mungkin yang belum pernah ketemu begitu. Nah, ini nanti di sini di program sharingnya Wilisia ini teman-teman insya Allah bisa mengambil hikmahnya lah. Tapi kalau ingin silaturahim nanti kita akan berikan di link deskripsi kita. Oke, untuk program sharing yang pertama ini kita berada dengan Mas Gandhi. Ini Mas Gandhi ini salah satu atau malah satu-satunya kayaknya, satu-satunya yang punya domba full blood di Kabupaten Madiun. Ini masih satu-satunya. Moga-moga nanti ada teman-teman peternak yang lain di Kabupaten Madiun yang punya domba full blood. Full blood itu asli dari Australia, impor langsung dari Australia. Jadi ini nama farmnya Mas? Gulan Farm Lestari, Mas. Gulan Farm Lestari. Gulan Farm. Oke. Sebelumnya boleh nih Mas perkenalan dulu terkait dengan latar belakangnya Mas Gandhi, terus juga kenapa sih menggeluti peternakan dan sampai berani mengambil proyeksi investasi, menurut saya investasi nih ya, usaha investasi di domba full blood itu. Ya. Baik, jadi awalnya itu saya memang berawal waktu itu masih kondisi COVID, Mas ya. Kondisi COVID itu kita ada beberapa waktu yang relatif agak slow down. Nah, kita kebetulan saya tuh pengen coba nyari usaha gitu, Mas. Usaha, terus saya coba cari-cari beberapa referensi. Oh, ternyata peternakan ini relatif masih berpotensi. Nah, akhirnya kita putuskan untuk memulai coba untuk peternakan. Nah, di awal memang kita ada beberapa kendala dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih sustain. Dan untuk beberapa domba di sini memang kami sengaja mendatangkan beberapa domba full blood. Ada beberapa yang memang impor asli dari luar. Ada juga yang full blood tapi kelahiran lokal, Mas. Oh, ada siap. Memang sengaja kita datangkan full blood karena pertama untuk perbaikan genetik, terus yang kedua juga untuk salah satu media kita untuk bisa menaikkan market. Jadi persebaran pasar untuk domba-domba full blood saat ini kan masih sangat bagus, Mas. Nah, dari situ kita coba pengen explore, kita gali, kita pengen cari pasar di full blood. Jadi siap. Lebih mudah kan untuk penjualan. Siap. Iya, tadi ngomong-ngomong ada masalah gitu kan. Sekarang sudah mulai sustain, mulai jalan gitu. Nah, boleh diceritakan nggak pada Sobat Wilisia ini? Kira-kira permasalahan yang sudah terjadi kemarin itu apa, Mas? Untuk awal-awal nih. Baik. Seperti halnya pemula-pemula lain ya, Mas. Saya sendiri juga tidak memiliki background di peternakan. Awal mula kita mendirikan ternak ini ya banyak kematian itu rata-rata karena pertama ilmu kita nggak cukup, Mas. Banyaknya itu di kembung waktu itu. Oh, siap. Ketika kembung kita nggak tahu harus ngapain, dan ketika disampaikan coba pakai obat ini kita nggak ada obat-obat itu. Jadi kita kurang antisipasi pas awal, kurang antisipasi, nggak siap obat, peternak pemula dan belum punya banyak pengalaman. Akhirnya kita banyak kematian di kembung, terus ada juga keracunan, ada juga yang kecepet. Ya awal-awal seperti itu, Mas. Tapi alhamdulillah kita coba evaluasi, kita siapkan obat-obat untuk penanganan ketika ternak ada kendala, sakit atau kembung, dan kandang kita perbaiki. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah sangat jarang kita kematian. Oh, alhamdulillah. Jadi ini Mas Gandhi ini salah satu
bisa kita bilang promotor nih ya, promotor di Madiun, khususnya beliau yang membawa genetik baru nih. Jadi untuk domba-domba Madiun ini kan terkenal kecil-kecil ya Mas ya, kecil-kecil gitu kan. Terus dengan adanya full blood ini juga cukup pastinya akan berefek pada genetik lokal, akan naik. Lah, kalau Mas Andi dulu pernah nggak sih berpikir impian besarnya gitu, misalnya Madiun, aku pengen di Madiun ini nanti kambingnya, dombanya gede-gede, nggak kayak di misal di Wonosobo ada Dombos, terus di ada Batur, terus di Jember ada Jember itu apa? Saya lupa deh. Jember itu ada juga yang kawinan sama Texel dan Merino. Sopas atau Sopas, ada Sopas juga lah. Kalau di Madiun ini punya harapan kayak gitu Mas? Ya, tentu itu kalau menurut saya punya genetik yang bagus itu harapan hampir semua peternak ya Mas. Siap. Kami pun juga bisa berharap seperti itu, bisa dapat genetik yang bagus, yang lumayan bisa mudah untuk dibesarkan dan dari pasar itu juga mau menerima gitu Mas. Karena kan domba-domba yang besar itu relatif lebih mudah untuk dijual daripada yang domba kurus kecil gitu Mas. Tapi meskipun seperti itu tidak menutup kemungkinan untuk domba-domba lokal pun itu masih bisa ada segmen sendiri Mas. Oh siap, begitu. Betul. Jadi memang dari sisi peternakan ini antara lokal ataupun nanti cross atau kawinan full blood itu masing-masing masih ada segmen pasarnya. Punya pasar masing-masing ya. Artinya kita tetap harus menambah menambah sektor penjualan. Siap. Oke, nih kalau boleh ngomong nih, kalau kemarin tadi sempat ada kematian dan sebagainya. Sekarang ini populasi ternak sampai berapa Mas? Ini di sekitar 150 Mas di kandang. 150 ekor ya? Ya, luar biasa. Nih, kalau ngomong masalah jumlah ternak segitu, terus kemarin juga banyak permasalahan kembung, penyakit-penyakit pakan khususnya gitu ya. Terus sekarang ini kan sudah mulai sustain gitu kan. Permasalahan-permasalahan kesehatan ternak yang sebenarnya yang jenengan banyak cerita tadi itu kan, kalau boleh saya ambil garis besarnya adalah masalah pakan. Nah, kira-kira hari ini nih apa Mas? Ya mungkin bisa disampaikan ke sobat Wilisia semuanya. Jadi untuk menghindari itu atau mungkin pakan yang sekarang sustain dipakai itu pakai pakan apa Mas? Biar sobat Wilisia tahu mungkin diawali dari ini dah. Yang dulu itu banyak kembung dan sebagainya itu analisanya apa, terus sekarang pakai apa biar tidak terjadi di teman-teman sobat Wilisia di sana. Baik. Dulu awal-awal itu kita kasih pakan itu agak ini Mas ya, agak kurang paham tentang pakan guys. Jadi pakan basah itu kita kasihkan langsung, terus nggak tahu habis ini ngambil dari mana itu nggak kita tunggu dulu, langsung kita kasihkan. Habis kita potong ngarit itu langsung kita kasihkan. Nah setelah itu terus ada juga mungkin pakan-pakan yang nggak tahu kena semprot kayak gitu, kita juga nggak tahu. Makanya seperti itu akhirnya banyak kematian di sana Mas. Tapi dari situ kita belajar kalau setelah ngarit atau nyari pakan itu harus ditunggu dulu, baru sore baru dipakankan. Nah terus untuk yang saat ini karena pertama saya juga masih kerja dan waktunya terbatas, kita belinya pakannya beli Mas. Kita beli pakan silase, silase tebon jagung, silase pakcong. Terus setelah itu kita campur dan kita tambahkan konsentrat Mas untuk pakannya. Siap. Jadi solusinya akhirnya mengambil langkah ke beli pakan ya. Tapi lebih kepada silase sama konsentrat. Kalau boleh tahu nih Mas, 150 ekor, terus dengan beli pakan seperti itu, butuh tenaga kerja berapa Mas sekarang ini? Ini cuma satu orang Mas. Satu orang cukup Mas? Satu orang cukup. Subhanallah, oke. Jadi memang berarti memang efek
Tapi sebenarnya kalau kita ngomong boleh ini ya Mas, mengulik kalau ngomong kenapa beli silase meskipun punya tenaga kerja, kenapa nggak giling sendiri atau tanam sendiri begitu Mas? Karena sama-sama masih bekerja Mas, kita terbatas waktunya. Kita Kan ada yang kerja itu. Iya. Nggak Jadi cukup waktunya. yang kerja itu kebetulan juga kerja Mas. Oh, berarti sama dua-duanya ini saling part time semua ya? Iya, part time semua. Oh, Jadi subhanallah. untuk memudahkan kita biar fokus beternak, kita beli aja. Oh, oke. Terus apa lagi nih kita mau bahas? Jadi tadi kita masalah pakan sudah. Ini Mas, manajemen kesehatan nih yang ada di sini. Iya. Kira-kira yang dilakukan standarisasi di sini seperti apa Mas? Baik, kalau kesehatan kita ada misal awal kedatangan ternak, biasanya kita akan cek, kita bersihkan bagian wajahnya, kita kasih obat untuk mata, terus setelah itu kita kasih energi, besok paginya kita obat cacing, setelah itu seminggu atau 2 minggu kita lihat evaluasinya ternak, kalau ternaknya sehat kita cukur. Nah setelah itu lepas, ternak stabil, untuk hariannya kita biasanya kontrol setiap kali memberi pakan Mas. Setelah kita kasih pakan, kita cek ternaknya apakah dia diem atau ikut makan. Misal yang lain makan dia diem, nanti kita cek apakah kembung atau dia panas atau ada kendala lain. Nah dari situ kita bisa evaluasi mana obat yang harus diberikan. Oke. Berarti memang SOP-nya juga cukup ketat ya tadi Mas ya. Jadi Mas, mulai barang masuk dan sebagainya. Oke. Terus selanjutnya nih, kalau kita tadi sudah ngomong masalah pengalaman, terus kesehatan, pakan, ini yang ingin mungkin teman-teman Sobat Wilisia ingin tahu, bagaimana jumlah sekian ini juga nggak jumlah sedikit Mas ya. Jadi bagaimana pemasarannya yang ada dari sini. Selama ini kita pemasaran macam-macam Mas, variasi. Ada yang benar-benar kita jual sampai ke end user, artinya ke peternak. Ada juga yang beberapa dia pedagang. Nah, bedanya mungkin kalau di rekan-rekan yang pedagang itu dia ambilnya grosir Mas, banyak. Jadi langsung 5 ekor, 10 ekor atau bahkan langsung 30 ekor. Tapi kalau yang retail, yang satuan itu ya teman-teman peternak biasa itu biasanya 1-2 gitu nggak apa-apa. Kita biasanya main standar Mas, paling kita Facebook atau kita sosial media lah. Siap. Memang artinya pemasaran tetap masih menggunakan tapi kalau end user sama retail kira-kira paling banyak mana Mas? Paling banyak di pedagang sih Mas. Masih di pedagang ya. Jadi ini banyak pedagang yang beli, jadi teman-teman terus teman-teman bisa langsung beli ke sini lah ini ya, dari Sobat Wilisia bisa langsung datang. Nanti alamatnya bisa kita tuliskan di deskripsi. Terus ini sebelum selesai, ini cuma kita agenda sering sharing ini, next time mungkin kita bisa silaturahim lagi Mas ke sini. Siap. Jadi ini kita ada dari Wilisia punya produk baru nih Mas, ada namanya WinBlock. Ini mineral block yang kita campur vitamin sama herbal, kita oplos sendiri dengan beberapa merek dagang yang ada sebenarnya, tapi kita campurkan dengan beberapa bahan-bahan yang mungkin menurut kami oke untuk dipakai, sehingga kita buat produk ini. Dan ini sekaligus buat kenang-kenangan Mas Gandhi lah. Terima kasih. Ya, siap. Kita terima Mas. Siap ya, oke Terima Mas. kasih. Mantap. Jadi seperti itu Sobat Wilisia. Jadi kita lagi punya produk baru dari WinBlock, dari Wilisia, namanya WinBlock. Ini mineral block untuk teman-teman. Mungkin Mas Gandhi tadi pernah cerita ternaknya ambruk, terus ternaknya penyakit-penyakit yang ada, insya Allah bisa dibantu ditanggulangi dengan ini. Ini sifatnya preventif, jadi tidak pengobatan, tapi ini mineral ini sangat mikro kebutuhan ternaknya, tapi sangat dibutuhkan oleh ternak, sehingga teman-teman bisa mencoba WinBlock ini, WinBlock namanya, WinBlock kan. Jadi Wilisia Block gitu kan. Oke, untuk teman-teman kita ada satu giveaway bentuknya mineral block untuk yang memberi
ide konten selanjutnya, atau mungkin ada masukan ke kandang mana yang ingin kita silaturahimi begitu. Jadi teman-teman yang merekomendasikan dan atau yang berkomentar ingin membahas tentang apa, topik apa, kita akan berikan Winblog ini secara gratis dan akan kita kirim ke teman-teman. Jangan lupa nanti di di komen di mana kita harus datang, terus kita ingin terkait temanya apa. Jadi seperti itu. Jangan lupa juga subscribe-nya karena ini blog baru. Semoga saja bisa membantu teman-teman untuk belajar beternak untuk next time, agar tidak terjadi kesalahan kedua kalinya seperti Mas Gandhi. Saya kira Mas Gandhi sendiri juga bukan orang yang pelit ilmu, sehingga beliau juga tadi kesalahan-kesalahan yang ada jangan sampai terjadi di kemudian hari. Dan ini juga dari Mas Gandhi juga ada produk kambing buntingan ya Mas ya. Iya. Ada kambing buntingan dari Dorper, ada Awasi sama ada Sulfok. Itu mungkin bisa dibeli atau beliau punya produk itu. Terus selanjutnya yang terakhir mungkin cukup sekian lah ya, karena ini juga cukup panjang lebar. Semoga saja video ini tidak terakhir. Jadi video ini adalah awalan bagi kami untuk mencerdaskan atau membantu teman-teman peternak yang lain agar tidak ada kerugian kemudian hari. Mungkin itu saja untuk program sering sharing Wilisia yang pertama ini. Kita lanjutkan di sering sharing di episode selanjutnya di kandang-kandang yang lain. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.